Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Ki Haji Fatih Rishad waffaqahullah bihusni taufiqihi. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Damai Indonesiaku TV One yang Allah muliakan. Amin ya Rabbal. Sehat Bu? Utang lunas? Dengkul aman? Siap ngaji? Tema kita hari ini berat. Karena ngomongin diri sendiri. Tidak ada orang yang tidak punya dosa kecuali para nabi dan rasul. Mereka maksum, terpelihara, dijaga oleh Allah, tidak punya selera berbuat dosa. Beda sama kita, selera bener berdosa. Dari bangun tidur udah buat dosa. Mau tidur, dosa lagi. Bangun lagi, dosa lagi. Itulah bedanya kita dengan para nabi dan rasul. Nah, taib. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk di kitab-kitab mustalahat Al-Qur'an, ada banyak sekali terminologi yang bicara tentang dosa, tidak kurang dari 7 istilah. Tetapi secara umum ada 3 istilah pokok. Yang pertama, kalau dosa itu berkaitan dengan manusia, Al-Qur'an menggunakan istilah sayyi'ah. Assalamualaikum. Masih hidup gak nih? Kalau berkaitan sama manusia namanya sayyi'ah. Apa? Sayyi'ah. Contohnya ngibahin tetangga. Ini sayyi'ah, perbuatan dosa. Ya. Nah, jika berkaitan dengan Allah, 2 istilahnya. Yang pertama, jika melanggar larangan Allah namanya dzanbun. Apa Bu? Dzanbun. Contohnya syirik, menyekutukan Allah. Itu dzanbun. Yang kedua, tidak mengerjakan perintah Allah. Namanya itsmun. Apa Bu? Saya mohon maaf Pak, ke ibu-ibu aja nih. Soalnya ini makhluk agak unik. Kalau kagak disenggol dia buat majelis sendiri di situ. Bu, Assalamualaikum. Jadi itsmun, dzanbun, sayyi'ah, ini 3 istilah dosa yang paling pokok. Sumbernya 1. Ghaflah. Apa? Apa itu ghaflah? Lalai. Disconnected dengan Allah. Tidak ingat dengan Allah. Tidak punya awareness dengan Allah. Tidak sadar kepada Allah. Spiritual blindness. Atau kata anak-anak milenial, cut off sama Allah. Putus hubungan. Maka Nabi mengatakan, tidak mungkin orang berzina jika dia melakukan zina dalam keadaan iman. Maksudnya hudur hatinya dengan Allah. Mesti ketika berzina saat itu dia ghaflah. Cut off dengan Allah. Tidak mungkin seseorang koruptif, mencuri kata Nabi, jika dalam keadaan mencuri itu dia beriman dengan Allah. Gak mungkin. Mesti ketika mencuri gak ada Allah di hatinya. Pasti. Itu Nabi yang bilang. Assalamualaikum. Nah masalahnya kita lebih banyak terkoneksi sama Allah atau lebih banyak putusnya sama Allah. Masya Allah tabarakallah. Kalau 50-50 masih mending tuh. Lah kalau lebih banyak nyungsepnya, coba itu. Lupa mulu. Oke, Imam Qushairi ngejelasin orang yang hatinya connect ke Allah itu ada level-levelnya. Ada lawaih, ada lawami, ada tawali. Ada orang yang gak ingat sama sekali, bablas. Ada orang yang ingat, putus. Ingat, putus. Lebih banyak gak ingatnya. Ada yang ingat terus gak putus-putus. Masya Allah, para kekasih Allah.
Karena itu kita berdoa sebagaimana doa yang diajarkan Nabi. Apa doanya? Bagus banget. Allahumma, ayo, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ainin. Angkat tangannya. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ulangin. Iya, cakep. Saya cuma dengar Allahumma-nya doang. Ujungnya lakasumtu tuh. Ya Allah, jangan serahkan diri saya sama nafsu saya. Itu doa bagus banget. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ainin. Kita disuruh tidak percaya dengan diri kita. Karena diri kita ini tidak selamanya nyuruh kita ke jalan yang benar. Karena ada al-hawa, ada an-nafas, ada asyahwah, ada al-ghadabiyah. Dia nyuruh kita untuk melakukan dosa-dosa itu. Maka doanya tadi itu, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ainin. Bahwa kami tidak percaya dengan diri kami ya Allah. Kami wakilkan Engkau yang menjaga iman kami. Amin ya Rabbal. Karena kalau kita melihat Al-Quran ibu-ibu, dosa itu diantara hal yang membuat hubungan kita jadi LDR dengan Allah. Jauh. Apa buktinya? Begini. Nabi Adam tinggal di surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Istrinya Sayyidah Hawa, Nabi Adam tinggal di surga. Makan gratis, pendidikan gratis, belajar gratis, rumah, living cost gratis. Satu doang kata Allah yang kagak boleh. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan deket-deket pohon terlarang. Bahaya. Halo, Assalamualaikum. Sejak dulu Nabi Adam diperintahkan jangan main kayu. Sekarang orang main kayu gimana kagak banjir? Assalamualaikum. Masih hidup gak nih? Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan deketin pohon terlarang. Lihat, kita belajar bahasa Arab dikit. Secara grammar, dalam bahasa Arab ada namanya demonstrative pronoun. Ismul isyarah, kata tunjuk. Kalau saya menunjuk, ambil ini. Objek yang saya tunjuk dekat atau jauh? Kenapa dekat? Ini, tidak mungkin saya menunjuk objek tertentu menggunakan kata itu untuk objek yang dekat. Betul? Mesti objeknya dekat, maka saya menggunakan kata ini. Kalau saya bilang, tolong ambil itu, jauh atau dekat? Karena menggunakan kata, lihat ucapan Allah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Hai Adam, jangan dekat-dekat pohon ini. Hai Adam dan Hawa, jangan dekat pohon ini. Berarti kira-kira kalau disimulasikan, Allah, Adam, pohon. Ketika Nabi Adam belum melakukan pelanggaran, jaraknya dengan Allah dekat sehingga Allah menggunakan kata tunjuk ini. Betul? Ini tentu bukan dekat secara fisik karena Allah maujud bila jihah wala makan. Ini tentu dekat secara spiritual dan emosional. Tapi lihat, ketika Adam mencicipi pohon terlarang, apa kata Allah? Alam anhakuma antilkuma syajarah. Nabi Adam turun dari surga, jatuh ke bumi, terpisah cut off dari Allah, bunyi ayatnya berubah dari kata tunjuk ini menjadi itu. Alam anhakuma antilkuma syajarah. Hai Adam dan Hawa, bukankah kalian berdua sudah aku katakan jangan deket-deketin pohon itu. Coba lihat, dari ini menjadi itu. Jadi dosa membuat kita terhijab, terdinding, cut off, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti di segmen berikutnya kita akan lebih dalamin lagi dengan memperbaiki diri, membuat kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Azhari Nasution. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu terkoneksi hati kita, diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak mudah untuk mengumbar dosa atau berbuat maksiat. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, seperti apa yang disampaikan dulu kita Ustaz Azhari Nasution, kita akan dalami tema ini dengan pertanyaan dan di segmen berikut kami persilakan kepada para jam untuk mempersiapkan pertanyaan terbaiknya.
kita akan masuk dalam segmentasi tanya jawab. Namun sebelumnya, guru kita Ustadz Fatih Rishad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Baik jamaah, kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jemaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya terkait dengan tema hari ini akan mendapatkan uang tunai 1 juta rupiah. Yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajak ya. Baik, yang bisa menjawab pertanyaan saya silahkan angkat tangan. Nanti saya yang akan menunjuk siapa yang akan menjawabnya. Pertanyaannya, siap? Lah diem aja ini. Bagaimana sikap yang benar setelah melakukan dosa? Nah, sayang, sini silakan. Ya. Usaha. Baik, siapa namanya? Nama saya Alia dari Jakarta Selatan. Ya. Apa sikap yang benar setelah melakukan dosa? Bertaubat dan juga terus memperbaiki diri. Exactly. Alhamdulillah. Baik. Ini jawabannya benar. Alhamdulillah. Selamat. Ananda mendapatkan 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak. Ya. Dan bagi pemirsa, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini.